untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian di rumah? Semoga kakak doakan adik-adik tetap sehat dan semuanya anggota keluarga baik-baik aja. Kita masih bertemu di dalam video ini, tapi tidak mengurangi rasa ucapan syukur kita. Kita masih diberikan kesempatan sama Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita memuji, kita mau menyembah Tuhan karena hari ini kurasa bahagia. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan, dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus berkati setiap kami Tuhan, biarkan apa yang menjadi pujian kami, apa yang kami dengar itu memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan, memuji dan menyembah-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya katakan amin. Yo adik-adik semuanya, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Yeay! Ya adik-adik, kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kasih pastilah lembut, kasih pasti memampuni, kasih pasti murah hati, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Marilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Halo adik-adik semuanya, shalom. Selamat hari Minggu ya adik-adik.
Nah, tadi kita sudah mendengarkan puji-pujian, tiba saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Bunga. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai, mari kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa. Ya Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Bapa, Engkau telah menyertai kami memasuki bulan yang baru, yaitu di bulan Februari ini. Ya Bapa, sertai kami ya Bapa, dan saat ini kami ingin kembali kepadamu mendengarkan cerita firman Tuhan agar kami dapat lebih dekat denganmu. Buka hati kami, buka pikiran kami agar cerita firman Tuhan ini ya Bapa dapat termaterai dalam kehidupan kami dan kami dapat menjadi semakin lebih dekat denganmu, menjadi anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Ya Bapa, pimpin setiap kami, pimpin juga Kak Bunga yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan ini. Berikan hikmat, kebijaksanaan daripadamu agar dapat menyampaikan cerita ini dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan ya Bapa ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai binatang. Nah, tentunya kita tahu kan ada banyak sekali binatang yang Tuhan ciptakan di sekitar kita. Tapi apa sih binatang itu? Binatang adalah salah satu ciptaan Tuhan yang mampu bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Tuhan sendiri menciptakan binatang pada hari kelima dan hari keenam. Dan itu semuanya ada di Kejadian 1 ayat 20 sampai 31. Nah, adik-adik bisa melihat di situ ya ciptaan Tuhan yaitu binatang. Nah, pada hari kelima Tuhan menciptakan binatang di air. Ada banyak sekali jenis binatang di air. Nah, contohnya seperti hiu, kura-kura, dan lumba-lumba. Tentunya banyak lagi contoh yang lainnya ya ciptaan Tuhan itu. Kemudian selain binatang di air, Tuhan juga menciptakan burung-burung. Ada burung-burung di udara, ada juga burung-burung di darat, yaitu burung unta, burung raya, burung tukan, burung banyak lagi, burung kakatua, macam-macam adik-adik burung-burung yang diciptakan oleh Tuhan. Kemudian pada hari yang keenam Tuhan menciptakan binatang yang ada di darat, yaitu seperti kerbau, rusa, beruang, atau mungkin binatang peliharaan yang di sekitar kita seperti anjing, kucing, hamster. Itu semua diciptakan oleh Tuhan pada hari yang keenam. Nah adik-adik, sebenarnya kenapa ya Tuhan menciptakan binatang di sekitar kita? Nah, ada beberapa manfaat binatang. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan kita semua. Sandang itu seperti misalnya baju yang kita pakai. Kemudian pangan itu untuk ketika kita merasa lapar, kita akan makan. Nah, seperti itu juga Tuhan menciptakan sandang dan pangan manusia. Kalau sandang, ini kali ya, dari benang itu biasanya dari kulit domba, kemudian mungkin dari ulat sutras, dan berbagai macam binatang lainnya. Kemudian untuk pangan, adik-adik pastinya suka daging ayam dan daging sapi kan? Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Kemudian yang kedua, untuk membantu pekerjaan manusia, seperti membajak sawah. Kerbau itu membantu untuk membajak sawah. Dan ada kemampuan-kemampuan binatang lainnya seperti mengendus, mencium bau, itu biasanya dilakukan oleh anjing ya adik-adik. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menjadi teman manusia. Nah adik-adik pastinya tahu kan ada berbagai macam binatang yang diciptakan untuk menemani manusia, menjaga manusia ketika mungkin merasa sedih atau perlu dijaga, maka ada binatang-binatang yang dapat membantu seperti contohnya anjing, kucing, atau binatang-binatang peliharaan lainnya yang mungkin beberapa dari kita juga pernah atau sedang memeliharanya. Nah adik-adik, karena ini adalah ciptaan Tuhan yang juga berharga, maka kita juga harus merawat binatang tersebut karena itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Nah, bagaimana sih caranya kita merawat binatang? Yang pertama, kita harus menjaga kelestarian binatang. Kita harus jaga habitatnya untuk tetap bersih, jangan buang sampah sembarangan atau jangan membuat kecelakaan yang disengaja ya adik-adik ya. Kalau misalnya kita memeliharanya di rumah, kita rawat dengan misalnya membersihkan kandangnya, memberikan kandang yang baik, bukan kandang yang asal-asalan ya adik-adik ya.
Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita memelihara binatang tersebut, kita berikan makanan dan minuman yang cukup. Ketika sakit, kita bawa ke dokter hewan, atau jika kita menemui binatang liar atau dimanapun itu yang sedang kelaparan, mungkin kita juga bisa memberikan makanan dan minuman adik-adik. Kemudian kita harus bersyukur selalu atas binatang yang Tuhan misalnya titipkan kepada kita sebagai peliharaan. Kita bersyukur mereka selalu menemani kita, menjaga kita, dan bersyukur atas binatang-binatang yang sudah membantu memberikan manfaat kepada kita. Kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian yang kita tidak boleh lakukan adalah kita tidak boleh memburu nih binatang. Nggak boleh adik-adik. Kita juga tidak boleh menyakiti binatang dengan sengaja. Nendang lah, iseng lah, lemparan batu lah, itu nggak boleh adik-adik. Kemudian kita juga tidak boleh melakukan transaksi binatang langka, karena udah langka adik-adik. Jadi kita nggak boleh nih, lucu, minta dibeliin lah. Jangan dong adik-adik. Kita mungkin bisa melihatnya misalnya di kebun binatang atau di tempat pelestarian binatang yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik, Kak Bunga mau tebak-tebakan dulu nih kita soal binatang ya. Ini aku Kak Bunga tunjukin. Coba adik-adik tebak. Ini binatang apa ya? Coba adik-adik tebak. Nah, ini binatang yang kedua. Coba adik-adik tebak, ini binatang apa ya? Nah, yang ketiga, ini binatang apa ya adik-adik? Dan coba kita lihat jawabannya. Pada benar semua nggak ya? Pastinya adik, ini dia jawabannya, dan pastinya adik-adik pasti benar semua dong jawabannya. Soalnya adik-adik semua pintar-pintar dan jago-jago ya. Nah, adik-adik, itulah pelajaran kita pada hari ini. Kita harus mulai sekarang menjadi anak-anak pencinta binatang, rajin merawat binatang peliharaan kita, dan tidak menyakiti binatang yang ada di sekitar kita, karena itu adalah merupakan ciptaan Tuhan juga yang kita patut syukuri dan kita patut jaga. Nah adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Mari kita semua lipat tangan, kita tutup mata. Ya Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Bapa atas hari ini. Kami belajar ya Bapa untuk dapat mencintai, merawat binatang-binatang yang ada di sekitar kami, karena mereka adalah ciptaan Tuhan yang harus kami jaga dan harus kami rawat. Ya Bapa, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu, dan sekarang kami ingin menjadi anak yang teladan, yang mengikuti perintah Tuhan, dan dengan menjaga dan merawat binatang yang Tuhan telah titipkan kepada kami menjadi hewan peliharaan, maupun kami juga ingin menjaga, merawat kelestarian binatang-binatang lainnya. Ya Bapak, terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu, pimpin ibadah ini. Selanjutnya kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Semoga apa yang kalian dengar bisa memberkati kalian semuanya dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kakak-kakak yang sudah memberkati adik-adik semuanya melalui firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus berikan kesehatan sempurna. Dan terima kasih adik-adik yang telah mengikuti ibadah pada hari ini, yang telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kakak ingatkan juga untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahan, adik-adik bisa menitipkan kepada mama papa. Nanti mama papa akan memberikan kepada kakak-kakak par. Terima kasih adik-adik semuanya. Kita akan menutup ibadah pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas setiap kasih setia-Mu Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kami, dan apa yang kami dengar Tuhan, firman Tuhan bisa memberkati kami dan kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami Tuhan di Par GKI Bukit Zaitun. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Berkati kakak-kakak Par juga Tuhan, berikan kesehatan sempurna daripada-Mu Tuhan. Berkati orang tua kami, berikan kesehatan, kekuatan dalam membimbing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Dan kami akan kembali untuk melakukan aktivitas kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati, lindungi kami, sertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya katakan amin. Nah, kita akan menutup ibadah hari ini dengan satu pujian Happy Ya Ya Ya.
Ada gerakannya ya. Kita bergerak bersama-sama memuji Tuhan. Yo, kita gerak ya adik-adik semuanya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Yeay! Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan Yesus